Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Manchester City kembali menelan kekalahan menyakitkan di game week ke-24 Liga Primer Inggris. Tim asuhan Pep Guardiola kalah telak melawan Arsenal di Emirates Stadium. Kekalahan ini tentunya terasa amat menyakitkan. Apalagi, City belakangan sedang membangun momentum kebangkitan untuk kembali ke papan atas. City menunjukkan tren positif sepanjang pekan terakhir bulan Januari. Tetapi kekalahan melawan Arsenal sekali lagi membuktikan bahwa tim asal Manchester City ini belum sepenuhnya bangkit. Mereka masih punya banyak titik lemah yang bagi banyak orang terlihat seperti komedi. Lalu kenapa City masih belum bisa bangkit dan justru menelan hasil minor? Sebelum menyimak videonya, selalu pastikan Football Lovers sudah like, subscribe, serta nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan update-update terbaru seputar sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Pep Guardiola sebelumnya tidak pernah menyangka kalau Manchester City akan memasuki salah satu periode terburuknya. Selama sekitar 2 bulan, dari Oktober hingga akhir Desember, City terpuruk dan kesulitan menang. Momen itu bahkan diakui Pep sebagai momen terburuknya, ditambah fakta bahwa dia harus kehilangan istri dan beberapa asetnya. Wajar, apabila selama periode tersebut Pep tampak murung. Namun setelah periode paceklik kemenangan yang panjang, Pep akhirnya menemukan formula terbaiknya. Berawal dari kemenangan melawan Ipswich Town, Pep mulai sesumbar bahwa anak asuhnya telah kembali. Dan positif sejatinya sudah dibangun City semenjak meraih kemenangan 4-1 kontra West Ham, serta 8-0 kontra Salford City di ajang Piala FA. Tapi Pep merasa bahwa City yang sesungguhnya baru kembali di laga melawan Ipswich. Kami sangat bahagia, kami telah mengembalikan karakter tim yang melekat selama sedekade terakhir. Belum sampai pada penampilan terbaik kami, tapi tim ini hampir kembali menemukan konsistensi permainan kami, kata Pep selepas kemenangan 6-0 kontra Ipswich. Faktanya, Pep tidak berbicara omong kosong saat mengatakan bahwa timnya sudah kembali menemukan karakter mereka. Buktinya, dalam pertandingan hidup mati Liga Champions kontra Club Brugge, City berhasil menang. The Citizen yang sempat ketinggalan 1 gol berhasil mengamankan hasil akhir 3-1 untuk memastikan satu spot di babak playoff 16 besar. Memang, secara permainan masih ada banyak celah dari Manchester City. Namun secara mentalitas, pertandingan-pertandingan yang dilakoni City selama periode bulan Januari telah menunjukkan karakter yang sesungguhnya. Sebuah karakter tim juara yang pada akhirnya membuat Pep cukup pede bisa menuntaskan musim dengan baik. Walau sempat optimis bahwa skuad yang ia miliki sudah sangat memadai, Pep Guardiola akhirnya mengakui kalau skuadnya punya banyak titik lemah. Masalah kedalaman skuad menjadi kekurangan paling besar Manchester Biru musim ini. Terbukti kehilangan Rodri dan beberapa pemain andalan pada akhirnya membuat City kelimpungan sendiri. Pep dan manajemen akhirnya mengambil langkah berani untuk berinvestasi besar di jendela transfer musim dingin. Beberapa klub umumnya tidak mau terlalu ngegas di winter transfer, tapi urgensi City telah memaksa mereka mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit untuk setidaknya memastikan tim ini finish di posisi yang layak. Vitores dan Abdul Qadir Husanov menjadi 2 rekrutan pertama yang dibawa City ke Etihad Stadium. Keduanya adalah rekrutan yang sangat pas untuk kebutuhan Pep. Seperti kita tahu, masalah terbesar City di musim ini adalah pada sektor defender yang kerap kewalahan menangani serangan cepat lawan. 2 rekrutan anyar ini diharap bisa memperbaiki kelemahan tersebut. Kemudian ada Omar Marmoush, striker Hausgol Eintracht Frankfurt. Pemain yang mempunyai julukan Pangeran Mesir ini digait dengan biaya yang tidak murah. Angka transfernya menyentuh 75 juta euro. Marmoush diharap bisa menjadi opsi mencetak gol tambahan di saat Erling Haaland mengalami paceklik gol seperti yang terjadi dalam beberapa pekan kebelakang. Pep adalah pelatih yang ambisius dan agak perfeksionis. Untuk itu, transfer sejumlah pemain yang dilakukan City diharap bisa memfasilitasi Pep dalam mengembalikan City ke papan atas lagi musim ini. Total, City menghabiskan dana lebih dari 150 juta euro untuk mendapatkan 3 target incaran mereka itu.
Pep Guardiola mulai senyum-senyum melihat performa anak asuhnya yang mulai temukan ritme permainan. Namun, ketika melihat jadwal, Pep harusnya mulai prihatin. City kembali mempertontonkan komedi. Ketika mereka bersua Arsenal pada pekan ke-24, City yang katanya sedang berusaha bangkit justru dibuat malu dengan kekalahan 5-1 oleh meriam London. Secara permainan, City tidak menerapkan strategi yang biasa mereka pakai. Garis pertahanan anak asuh Pep Guardiola agak dibuat mundur untuk mencegah serangan-serangan cepat dari para pemain Arsenal. Namun Arsenal beruntung karena mereka punya pemain-pemain yang bisa melepaskan tembakan jarak jauh. Terlepas dari fakta bahwa City lebih banyak kebobolan dari tembakan-tembakan jarak jauh, masalah mereka sejatinya masih sama. Gol pertama Arsenal lahir dari kesalahan back City. Lalu gol Kai Havertz lahir dari kesalahan antisipasi back terhadap pergerakan dua penyerang Arsenal di depan. Intinya, City masih meninggalkan masalah besar di lini belakang, terlepas lini depan mereka yang bisa dibilang sudah mengalami peningkatan. Yang paling menarik dari duel Arsenal versus City ini adalah aroma balas dendam sangat kuat terlihat. Jika di pertemuan pertama, Erling Haaland meminta Mikel Arteta stay humble. Sekarang, giliran dirinya yang diminta stay humble oleh seluruh publik Emirates. Bahkan Miles Lewis Kelly yang turut mencetak gol ikut memberi sindiran dengan melakukan selebrasi meditasi yang menjadi selebrasi trademark Haaland. Haaland boleh sesumbar menunjukkan badge EPL warna emas setelah laga, tetapi permainan timnya di Emirates bisa dibilang jauh dari kata tim juara. City bisa mengantisipasi serangan-serangan cepat Arsenal, tetapi mereka tidak bisa menyadari bahwa Arsenal juga cukup bagus dalam hal menciptakan peluang-peluang dari luar kotak penalti. City masih suka berkomedi, terlepas dari ucapan Pep yang mengatakan timnya sudah menemukan kembali karakternya. Pada akhirnya pertandingan melawan Arsenal telah memberikan perspektif atau cara pandang baru buat Pep Guardiola. Sepak bola modern bukan lagi sepak bola yang idealis, seperti di era keemasannya beberapa tahun silam. Sepak bola modern lebih menekankan adaptivitas di mana pelatih atau tim yang tidak adaptif akan cenderung kalah saing, terlepas nama besar dan seberapa banyak bintang di klub tersebut. Masalah City musim ini terletak pada garis pertahanan tinggi mereka. Terbukti, banyak lawan yang berhasil mengekspos garis pertahanan tinggi tersebut untuk ciptakan gol. Pep memahami masalah ini, hingga pada akhirnya ia menciptakan sedikit perubahan dengan agak memundurkan garis pertahanannya. Berkaca dari laga melawan Arsenal, City berhasil meminimalisir ancaman Arsenal melalui serangan-serangan cepat. Tapi mereka tidak mewaspadai akurasi para penembak jarak jauh Arsenal yang berbahaya. City harusnya bisa lebih siap menghadapi berbagai skema yang bisa mengancam gawang mereka. Secara garis besar, memang ada perubahan dalam permainan City. Tetapi di sepak bola modern, perubahan harus selalu dilakukan. Bahkan di dalam satu pertandingan sekalipun. Pertandingan Arsenal versus City adalah sebuah bukti. Mikel Arteta yang lebih adaptif terbukti berhasil menaklukkan Pep, yang bahkan karir kepelatihannya sudah lebih matang. Pekan-pekan ke depan adalah pekan-pekan sulit buat City. Akan ada Real Madrid, Newcastle, Liverpool, dan Tottenham yang menanti hingga akhir bulan Februari mendatang. Problemnya kini ada pada diri Pep. Pelatih asal Spanyol harus bisa menemukan solusi terbaik untuk timnya, terutama soal adaptivitas menghadapi banyak kemungkinan pertandingan. Itulah dia ulasan mengenai Manchester City yang tidak jadi bangkit, tapi malah berkomedi. Sebagai catatan, City seharusnya bukan tim lemah. Walau akhir-akhir ini sedang terpuruk, cepat atau lambat mereka pasti temukan cara untuk comeback. Jadi bagaimana menurut football lovers sendiri? Apa yang salah dari Man City musim ini? Komen jawaban kalian di bawah.